adalah sebuah tindakan menggunakan suatu produk secara tidak tuntas. Hal ini berarti bahwa belum habis suatu produk digunakan, seseorang telah menggunakan produk lain dengan fungsi yang sama. Menurut Sumartono 2002. Kemudian, contoh perilaku konsumtif adalah membeli baju, tas, jam tangan, atau sepatu secara berlebihan. Padahal, kamu sudah memiliki barang tersebut di rumah, sehingga baju, tas, jam tangan, ataupun sepatu hanya akan menumpuk dan tidak terpakai sama sekali. Adapun dampak negatif dari perilaku konsumtif adalah peningkatan permintaan yang berlebihan. Peningkatan permintaan memang bisa membawa dampak yang positif bagi siklus perekonomian. Namun, segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Peningkatan permintaan yang terlalu drastis apabila tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan sumber daya dan jumlah penawaran akan mengakibatkan kelangkaan produk. Contoh yang kedua adalah masalah kesehatan. Gaya hidup konsumtif juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan stres akibat bekerja atau akibat tekanan terus-menerus untuk memenuhi keinginan yang tidak ada batasnya. Kesehatan psikologis juga bisa terpengaruh jika keinginan seseorang tidak terpenuhi, yang bisa berdampak pada depresi. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi kebutuhan. Dampak buruk gaya hidup konsumtif berikutnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan. Perilaku konsumtif mengarahkan seseorang untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Bukanlah cerita yang asing ketika ada seseorang yang mengorbankan kebutuhan penting seperti makan, kesehatan, dan lain sebagainya hanya untuk memenuhi keinginan semata. Kemudian yang kelima, ketidakseimbangan ekologis. Untuk bisa memenuhi gaya hidup konsumtif, maka produksi juga harus lebih intensif. Sayangnya, akan ada banyak habitat yang rusak demi menciptakan lebih banyak produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara mengubah pola hidup konsumtif antara lain yang pertama, menabung. Meski tampak sederhana, namun tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung, apalagi mereka yang bergaya hidup konsumtif. Diakui atau tidak, banyak yang belum menyadari akan pentingnya menabung. Sekadar kesadaran mungkin sudah ada, tetapi belum terrealisasi secara terus-menerus. Dan yang kedua, membuat anggaran belanja. Anggaran belanja merupakan salah satu alat untuk mengatur aliran dana. Dalam konteks ini, tentu saja yang menjadi fokus utama adalah perencanaan pengeluaran. Kebutuhan bisa mencakup harian juga bulanan. Setiap pengeluaran harus diatur dalam pos-pos yang jelas. Dengan demikian, anggaran yang disediakan untuk pemenuhannya juga bisa terpampang secara gamblang. Pembuatan anggaran belanja sekaligus bisa menentukan target pengeluaran. Kemudian yang ketiga, prioritaskan kebutuhan penting. Dipahami bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan dan keperluan. Sederhananya, butuh selalu perlu, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Jadi, kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keperluan atau hanya sekedar keinginan. Kemudian yang keempat, kurangi jalan-jalan dan cuci mata di mal. Jalan-jalan dan cuci mata di mal atau pusat pembelanjaan memang mengasyikkan, namun akan berbahaya jika hal ini menjadi kebiasaan. Maka lama-lama akan menguras kantong. Yang kelima, cermatlah dalam membeli barang. Mahal tidak selalu berkualitas dan murah tidak selalu murahan. Agaknya prinsip tersebut perlu bahkan wajib Anda terapkan ketika membeli suatu barang. Membeli barang berdasarkan fungsi akan lebih bijak dibandingkan berdasarkan merek, hanya untuk menunjang gengsi. Kemudian yang terakhir, beramal dan bersedekah. Cara yang satu ini memang berbau religi, namun tak kalah ampuh untuk mengubah perilaku konsumtif. Dengan beramal dan bersedekah, berarti Anda telah berbagi dengan orang-orang yang secara ekonomi tidak seberuntung Anda.